Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo, Halo malam ya, Maafin. Apa kabar nih? gimana? Aduh, hektik banget ya akhir tahun. Ya, betul-betul. Iya sih, berasa sih. Kayak, eh mungkin kalau bisa dibilang bulan ini minggu gue paling capek sih. Capeknya nggak cuma fisik, nggak tahu sih, kayak mungkin bawaannya kayak, apa ya, sebentar lagi mau libur gitu kali ya. Jadi mindsetnya rada-rada kayak pengen nyantai, tapi nggak bisa. Karena justru malah lagi sibuk-sibuknya. Iya bener banget. Aduh gila. Ini apalagi kan kehidupan di dunia pendidikan ya, mahasiswa. Kalau Nana kan pengajar ya, jadi kayak Iya, kebayang banget tuh. Kalau kayak iya. gimana ini gue tugas-tugas menumpuk banget parah. Hmm. Kalau di sekolah sih lagi kan mau UAS juga. Terus biasanya kan kalau udah begini guru-guru lagi pada ngecekin nih bikin ledger kan, udah lengkap belum? Ntar baru sadar, oh ternyata banyak yang belum submit. Terus kejar-kejar anak. Mending kalau anaknya di sekolah kan, karena kan gampang, tinggal kita cegat terus, hey submit gitu. Tapi sekarang online, Iya. anaknya di email nggak dibalas, di WA di read doang, aduh ya gitu deh. Jadi lelahnya mengejar. Hanya mengejar yang nggak Iya, mau dikejar. betul. Aduh, Aduh, apalagi online kesempatan dia. Ayo, iya. udah dari dulu. Terus kadang ketahuannya ini loh, kayak di jam pelajaran online di WA. Terus kan mereka punya Discord, terus kan mereka main Minecraft. Itu kan sebenarnya kelihatan kalau online kan. Jadi yang kayak, Hmm. kok bisa main di jam segini? Gitu. Bener-bener. Nah, Hmm, ngomong-ngomong tentang Minecraft, gue mau hmm. curhat dikit nih. Bukan Silakan Minecraft sih, tuh. belakangan gue kayak sering banget gara-gara berat kan, nggak mau ngadepin pelajaran, tugas. Ini ada game baru nih kebetulan gratis, Oh, apa tuh? Genshin Impact. Nah, gue main Hmm. lumayan tuh sama teman-teman gue. Jadi lumayan banyak juga waktu yang kesita. Hmm, hmm, hmm. Nah, di sini gue juga mulai khawatir, apalagi karena game yang free to play ini kan kalau kalau misalnya udah lumayan sering main game pasti pernah dengar lah monetisasinya game free to Hmm. play itu kayak gimana, apalagi game handphone ya kan. Gimana caranya si desainer itu mendesain si gamenya itu supaya adiktif, supaya Ya. lo main terus dan lo mau ngeluarin duit sebegitu banyak demi dapetin karakter di dalam game, demi dapetin item-item yang apa namanya, item-item yang personalisasi di dalam game gitu-gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu tugasnya Nah game itu kan developer ya, tantangan juga maksudnya. kan. Hmm, hmm, hmm. Nah jadi sekarang gue mau ngajak ngobrol tentang adiksi, tentang apa sih sebenarnya kecanduan itu, gimana Hmm, sih hmm, hmm. caranya orang bisa kecanduan gitu kan. Ya, menarik sih topiknya. Karena kan kadang kalau dari dunia sekolah gitu ya, yang kayak kurang lebih 3 tahunan ini, gua kerjanya full time di sana, banyak tuh, nggak banyak sih. Maksudnya kadang-kadang lah, parents kalau kayak mau ketemu ngobrol gitu, suka curhatnya gitu kan. Miss, kayaknya anak saya kecanduan gadget deh. Miss, anak saya kayaknya kecanduan YouTube deh gitu. Atau apapun lainnya lah, yang sifatnya sebetulnya bukan zat adiktif. Beda nih kalau misalnya kita kecanduan sesuatu yang memang dari zatnya sendiri adiktif kan. Jadi kita mau hari ini mau ngobrol lebih banyak tentang itu ya, Vin. Nah, Oh. uh, kalau yang zat adiktif itu kan katanya menimbulkan. Jadi sebenarnya pengertian dari adiksi itu apa sih gitu? Oke, jadi mungkin kita bahas Supaya hal-hal yang supaya supaya kita bisa bedain gitu. Kalau kecanduan sama zat kayak gimana, kalau kecanduan karena gadget kayak gimana.
Mm-mm-mm. Jadi mungkin kita bedain dulu kali ya, yang mirip-mirip sama adiksi. Jadi pada dasarnya manusia kan makhluk kebiasaan. Sesimpel rutinitas pagi, itu termasuk kebiasaan. Sampai di mana dibilang adiksi, tentunya kalau itu rutinitas, kalau itu kebiasaan, kalau itu tanggung jawab, kayak setiap hari kita ke kantor. Apakah kita adiksi dengan kantor? Tentu tidak, ya kan? Jadi, apa sih Hmm. sebenarnya adiksi? Bedanya sama kebiasaan, ada lagi satu istilah yang kita sebut dengan ketergantungan. Jadi kalau adiksi mungkin sama dengan kecanduan kali ya. Jadi kita punya tiga term nih, kebiasaan, kecanduan sama dengan adiksi, dan ketergantungan. Eh, Mirip-mirip, ketiga itu mirip-mirip sebetulnya, eh, sampai level tertentu jika berhubungan dengan hal-hal yang kita bisa bilang spesifik. Jadi secara umum dibagi dua nih, Vin. Satu berkaitan dengan zat, jadi substance, yang berhubungan dengan zat-zat adiktif memang pada dasarnya yang apa ya, secara kimiawi juga memang bikin badan kita nagih gitu. Yang satu lagi berkaitan dengan kecanduan, hal-hal yang sebetulnya netral. Kayak misalnya YouTube kan netral, YouTube-nya ada, nggak semua orang suka nonton YouTube misalnya. Suka pun nonton YouTube, ada yang waktunya sebenarnya masih normal-normal aja. Ada yang mungkin berlebihan dari 24 jam sehari bisa 5 jam, terus tugasnya keteteran misalnya. Nah, dari situ mungkin adalah salah satu ciri-cirinya nih, gitu. Hmm. Tuh, jadi kalau misalnya eh, apa kebiasaan, kalau misalnya kebiasaan itu nggak mengganggu, itu bukan kecanduan ya. Tapi kalau kebiasaannya itu mengganggu, itu kecanduan berarti. Betul, jadi salah satu apa ya faktornya adalah waktu itu juga sih sebetulnya. Jadi kan tadi kan Elvin bilang mengganggu. Seberapa mengganggu aktivitas itu dengan aktivitas kita lainnya, terutama tanggung jawab. Jadi kita masing-masing dari semua orang di umurnya masing-masing pasti punya tanggung jawab. Kalau pelajar ya berarti tugas utamanya belajar, tugas utamanya datang ke sekolah. Kalau sekarang berarti join Google Meet, ketemu gurunya, ngerjain tugas. Kalau kuliah mirip, tapi mungkin ada kerja sampingan, udah dewasa juga mungkin punya peran di rumah yang lebih. Terus setelah itu kalau orang kerja, ada tanggung jawab lebih juga kan, mungkin masih support keluarganya atau udah punya keluarga baru, bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi basically di umur berapapun harusnya orang punya tanggung jawab gitu. Jadi salah satu faktornya itu tadi, kalau memang secara waktu sangat mengganggu, itu salah satu faktornya. Em, Selain itu juga yang berkaitan sama waktu nih, Vin, ada yang istilahnya kayak tolerance gitu loh. Kayak kalau kita, apa ya bilangnya gini, misalnya kita setiap kali pusing, kita minum Panadol. Lama-lama Panadolnya kagak ngefek. Ya nggak sih? Karena badannya udah kebal. Kayak Iya. mungkin setelah 3 bulan, 4 bulan kan, kayak setiap kali pusing dapatnya satu tablet. Lama-lama kita butuh dua. Jadi itu salah satu faktor juga. Kalau dulu misalnya 6 bulan yang lalu nonton YouTube cukup misalnya bilanglah 4 video, masing-masing video 15 menit. Sekarang nggak cukup. Jadi 1 jam untuk nonton YouTube tuh nggak cukup. Harus lebih karena nagihnya itu tadi. Hmm. Jadi kalau misalnya kebiasaan itu Mhm. faktor nagihnya itu antara kecil atau nggak ada ya. Jadi Betul. dia nggak mengganggu. Tapi kalau misalnya Ya. udah masuk level candu, itu berarti faktor nagihnya itu yang menarik sampai ngeganggu. Nah, Mhm. term ketiga nih yang Mhm. kita mau bahas hari ini kan ketergantungan. Betul. Nah, kecanduan sama ketergantungan beda. Mhm. Ya, bedanya apa tuh kira-kira? Jadi kalau ketergantungan itu mungkin lebih ke arah ngomongin fisik juga. Jadi ada sesuatu di otak kita, hormon yang apa ya? Ke, jadi dia lebih kayak keluar atau ada atau mendominasi ketika kita melakukan sesuatu, itu yang bikin kita jadi kayak attach gitu loh. Ketergantungan itu kayak kita bahkan merasa nggak bisa lepas dari hal itu, merasa
cemas atau mungkin malah gelisah ketika kita harus stop dari ketergantungan kita gitu. Mungkin Bapak Elvin sebagai guru biologi mau menambahkan dari ketergantungan fisik ini. Nah, ya itu makanya pas dijelasin tadi gue kepikiran nih tiba-tiba ya karena gue kan ini kan gue backgroundnya di biologi, jadi gue lebih mengerti tentang kecanduan dan ketergantungan di substance, di zat-zat nafza, pengaruhnya terhadap otak itu seperti apa gitu kan. Jadi kan pada dasarnya uh, faktor nagih itu kan dari salah satu sistem yang ada di otak kita, yaitu peran antara hormon, bagaimana cara hormon ini memberi sinyal pada otak kita untuk mendapatkan sensasi senang gitu kan. Nah, hormon atau neurotransmitternya itu namanya dopamin. Dopamin itu lebih dikenal sebagai reward hormon yang ngasih kita hadiah gitu ketika kita memasukkan zat tertentu yang istilahnya baik terhadap tubuh kita gitu kan, itu diproduksi supaya otak kita bisa memahami, oh ini adalah zat yang baik dan lain kali masukin lagi ya gitu. Misalnya contoh zat yang memungkinkan otak kita untuk memproduksi dopamin ini adalah gula. Dan makanya kalau makan gula nagih, kalau minum manis-manis nagih. Betul. Kalau lagi bete gitu, aku pengen makan coklat. Coklat, gula, kayak gitu-gitu, cake, gitu. Begitu dimasukin nagih. Kenapa? Soalnya dopaminnya nyala, gitu kan. Nah, atau makanan favorit kita, yang suka makan KFC, begitu kita masukin ke badan kita nyala dopamin. Nah, berkaitan juga sama toleransi ini. Dopamin begitu nyala, otak kita kan ngerasa senang. Cuman kalau dia senang berlebihan, sebenarnya kan badan kita tuh pinter-pinter bodoh gitu kan. Badan kita tuh ngerti kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Jadi kalau misalnya barang ini masuk ke dalam tubuh kita terus-menerus, si otak kita yang ngejas dopaminnya kan akan tetap diproduksi, itu nggak bisa diejas sama tubuh. Jadi yang diejas apa? Bagaimana si otak kita itu menerima si dopaminnya. Jadi begitu si otak kita merasa ini udah kebanyakan nih dopaminnya, kita udah nggak perlu reaksi reward ini lagi gitu. Ini udah berlebihan gitu kan. Jadi yang dimatikan malah reseptornya, penerima dari dopaminnya tersebut gitu. Jadi di otak kita sinyal senang itu jadi berkurang. Nah, karena kita sebelumnya udah belajar bahwa makan gula bikin senang, tapi ketika kita makan gula lagi, loh kok senangnya beda ya? Yang ini agak hambar gimana gitu kan. Nah, kita tambahin lagi gulanya. Nah, itu tadi yang berhubungan dengan toleransi itu tadi ya, makanya kayak makin lama tuh jumlahnya nggak cukup, baik itu sesuatu yang kita makan maupun waktu yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita terus menambah supaya kita mendapatkan sensasi yang sama. Nah, celakanya pada satu poin bagian sistem yang seharusnya berguna buat kita ini berubah sedemikian rupa sampai mengganggu ketika nggak ada, misalnya. Jadi sedemikian rupa dopamin reseptornya itu dibunuh, gitu kan. Istilahnya penerima dopaminnya itu dimatikan, sedemikian rupa, sampai ketika, ini kita kan masih pakai analisa gula ya, pakai analogi gula. Nah, sehingga ketika gulanya tidak masuk, malah akan menjadi sedih kitanya, nggak sanggup merasa bahagia lagi, nggak sanggup merasa senang lagi, gitu. Jadi malah justru strukturnya kayak berubah ya. Iya, di sini malah justru kayak ini mulai masuk ke ranah ketergantungan. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang zat adiktif, zat gula, tapi pengertian ketergantungannya sendiri itu nggak terbatas dari itu aja. Misalnya nih, kita nggak makan gula sama sekali, bisa hidup nggak? Bisa, harusnya. Nah, secara logika bisa kan, tapi harus dengan pola-pola tertentu yang ketat banget. Diet keto aja butuh adjustment.
orang yang Mm-mm. full diet keto aja butuh satu periode di mana dia punya cheat day, di mana dia bisa masuk karbohidrat. Kenapa? Karena Mm-mm. emang karbohidrat, gula itu satu substansi yang benar-benar krusial bagi tubuh kita. Kita tersusun dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau nggak ada karbohidrat sama sekali, kita nggak hidup, gitu kan. Nah, di sini sebenarnya pengertian kita ketergantungan fisik juga, tapi harus dibedain sama kecanduan. Atau dengan contoh yang lainnya yang lebih gampang dimengerti itu kayak misalnya orang diabetes. Orang diabetes kan punya kondisi tertentu. Orang diabetes punya kondisi yang dimana insulin dia itu antara tidak bisa diterima dengan baik sama badannya, insulin yang diproduksi secara normal, itu nggak bisa diterima baik dengan badannya, atau produksi insulinnya yang kurang. Either way, subsidi insulin itu harus buat orang yang punya diabetes supaya dia dapat berfungsi dengan normal. Nah, di sini termasuk juga pengertian dari ketergantungan. Insulin candu nggak? Enggak. Di sini insulin tidak candu, tapi orang yang menderita diabetes memiliki ketergantungan fisik terhadap insulin. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya mesti dibedakan. Oke, berarti kesimpulannya, kalau kebiasaan itu rutinitas yang kita sering lakukan, mungkin setiap hari, setiap weekend, setiap minggu, setiap bulan, tapi tidak mengganggu tanggung jawab kita, apapun tanggung jawab kita sekarang. Baik misalnya remaja, belajar, pelajar, mahasiswa, pekerja, suami, istri, anak, apapun gitu ya. Sedangkan kalau kecanduan itu sudah sampai mengganggu dalam arti tanggung jawab utamanya jadi terbengkalai, ditinggalkan, antara dihindari atau di postpone, apa tuh namanya, ditunda dulu. Nomor satunya apa yang menyenangkan buat dia ini tadi. Kemudian kalau udah kecanduan itu biasanya juga nggak nyaman ketika kita harus meninggalkan itu. Misalnya di tengah-tengah nonton YouTube keinget, waduh ada tugas fisika nih, harus stop nonton YouTube, mungkin rasanya nggak nyaman untuk stop dan mengerjakan tugas yang lain. Kemudian bedanya lagi sama ketergantungan fisik adalah sampai to some extent ada sesuatu yang udah berubah nih karena kita udah ketergantungan itu tadi. Jadi udah lebih mengikat gitu mungkin ya sifatnya dibanding kecanduan. Kalau mau tambahin sedikit aja sih, antara kecanduan dan ketergantungan juga ada satu faktor lagi yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin tanggung jawab dia sebagai individu. Dengan orang lain, biasanya, tidak semua sih, biasanya juga ada kecenderungan untuk bohong. Ya nggak sih, Vin? Iya, Jadi ketika kita... benar. Orang yang jadi salah satu ciri-ciri kecanduan adalah mereka bersedia bohong untuk memenuhi kebutuhan candunya itu, bahkan ke orang-orang terdekat. Betul. Misalnya kadang ditanya, ya biasanya lebih ke seharian ngapain aja gitu. Mungkin jadi bisa dibilang sebetulnya orang-orang yang kecanduan hal tertentu atau zat tertentu ataupun sampai ketergantungan fisik terhadap sesuatu sebetulnya dalam tanda kutip tahu bahwa kayak ini too much deh, kayak ini berlebihan deh. Sehingga ketika ada orang lain yang nanya juga akan bereaksi dengan bohong karena dia tahu kalau dia bilang jujur pasti responnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Dan mungkin dalam jangka panjang juga bisa merugikan orang lain kali ya, Vin. Kayak bilang lah misalnya anaknya kuliah, terus kalau dia kecanduan sesuatu atau ketergantungan fisik dengan sesuatu, pastinya merugikan orang lain juga secara tidak langsung. Misalnya harus ngulang banyak mata kuliah di satu semester, sehingga merugikan juga mungkin orang tuanya atau siapapun yang membayari dia. Nah, kalau kayak gini, kayak sebenarnya mikir kan, kenapa sih mereka harus bohong gitu? Kenapa sih? Gitu. Karena jadi mikir. Sebenarnya orang yang kecanduan itu, kalau misalnya dikasih ruang untuk jujur, untuk kayak ya udah, berarti kamu kecanduan gitu, dan nggak ada nilai-nilai lebih yang dimasukkan ke dalam kata kecanduan itu sendiri. Menurut lu gimana kalau misalnya itu terjadi, itu bakal bahaya apa enggak? Ya, jadi lebih ke gini sih, apa ya, mungkin hampir mirip dengan
hal-hal lain yang orang lain juga alami. Nggak harus serta-merta kecanduan. Tapi memang kadang kita untuk mengakui kita mengalami sesuatu tuh nggak segampang itu. Even misalnya kita tahu, atau orang lain nanya, lu ini ya? Atau orang lain konfirmasi, kayaknya lu ini deh. Tapi nggak segampang itu kan buat kita untuk jujur, untuk ngaku, untuk kayak membenarkan apa yang sebenarnya terjadi itu. Hmm. Jadi Nah, halo, ini kayaknya ada masalah koneksi sedikit. oh, Iya, udah jadi lanjut. putus-putus. Gimana sekarang, Vin? Udah oke atau masih putus-putus? Nah, ini udah lumayan oke. Jadi Oh, gimana tadi? sampai mana tadi, Vin, dengernya? Tadi sampai kalau misalnya uh, kecanduan bohongin orang gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada stigmanya itu, kira-kira kayak gimana? Ya, nah itu sih yang menjadi tantangan kan, karena kita misalnya bangun pagi pegang handphone, itu aja orang udah kayak nge-label, kenapa sih apa-apa handphone, kecanduan ya, gitu. Maksudnya emang nggak bisa ya hidup tanpa handphone, padahal sesimpel ya mungkin kerjaan juga disampaikan di handphone, email, WhatsApp, jadi terlalu banyak stigma, terlalu banyak label dengan hal-hal yang berkaitan dengan candu ini tadi. Apalagi kalau kita ngomong dalam konteks negara Indonesia kan biasanya orang yang kecanduan itu identiknya dengan kecanduan narkoba. Terus orang-orang kecanduan narkoba sama dengan bertato, kriminal. Jadi memang apa ya, stigma dan labelnya terlanjur jelek sih gitu. Hmm, Um, Lanjut, ada stigma buruk yang melekat di society itu sendiri kan. Jadi ya. ketika dari si orangnya mengalami kecanduan, jangankan ngaku ke orang lain, ngaku ke diri sendiri aja susah ya kan. Betul. Kalau menurut lu, Nah, Ken, kira-kira kalau menurut gua tadi kan kita udah bahas tuh bahwa kecanduan tuh ada apa namanya, ada definisi teknisnya istilahnya kan, kayak sebenarnya nggak sembarangan mesti apa namanya ngasih label orang kecanduan. Lu kecanduan betul. ini ya, itu nggak sembarangan. Kayak misalnya tiap pagi gue pertama kali ngeliat handphone, lah alarm gue handphone, kalau gue kagak lihat gue kagak bisa matiin alarmnya lah, gimana kan. Betul. Jadi Nah, nggak serta-merta tapi megang handphone. iya, jadi nggak serta-merta megang handphone itu adalah candu. Nah, 90, bukan, 80% dari waktu yang dihabisin tuh depan handphone aja. Nah, kalau misalnya kerjaannya semuanya di handphone, apalagi sekarang kan masa pandemi, semuanya tuh di depan gadget. Kerjaan di depan gadget. Nah, justru malah kalau misalnya mereka nggak di depan gadget, ya mereka nggak kerja, mereka nggak menjalankan fungsi. Nah, itu kan definisi dari kecanduan adalah yang mengganggu fungsi. Iya kan? Betul. Jadi memang sebenarnya di secara bagian ini yang kita harus sensitif. Dan kalau menurut gua harus profesional sih yang menentukan ini kecanduan, apa ketergantungan fisik, apa sebenarnya kayak cuman kebiasaan aja. Kayak betul. malah yang bilang kecanduan itu yang lebay gitu. Iya, betul sih, Vian. Karena misalnya nih, kayak pernah, kan ada tuh biasanya berita kayak anak bolos sekolah 3 hari berturut-turut karena diajak temannya ke warnet. Terus orang-orang kan komennya kalau di sosial media atau di koran-koran digital gitu kan bilangnya, tuh memang nih anak remaja zaman sekarang kecanduan semua gitu kan. Padahal sebetulnya nggak sesimpel itu. Biasanya bisa dibilang itu cuman 3 hari berturut-turut dia mungkin lagi capek dengan sekolah, diajak temennya, atau mungkin lagi seru mainan baru segala macam dan bolos sekolah 3 hari. Tapi bukan balik lagi bukan berarti serta-merta dia kecanduan. Jadi memang harus ada beberapa faktor juga, Vin, yang dilihat. Satu, persisten, berulang, dan yang dia lakukan itu tadi, sama kayak tadi yang barusan lu bilang, harus mengarah ke ketidakmampuan dia berfungsi di kehidupannya. Gitu. Jadi harus ada 3 faktor itu sih.
Jadi nggak bisa sekali kejadian 24 jam anak ini nggak lepas matanya dari gadget sama dengan kecanduan. Ya nggak juga, harus berulang. Nggak cuman satu kali kejadian terus tiba-tiba kecanduan gitu. Iya. Kan kali aja siapa tahu di hari itu adalah hari di mana dia ngeriset. Iya kan, ngeriset buat tugas dia. Ya iyalah seharian di Betul. depan laptop, di depan gadget. Lagian kalau emang liburan misalnya kan, jadi ya remaja, anak-anak, apalagi zaman sekarang milenial gitu kan kayaknya umur 2 3 tahun udah bisa swipe YouTube videos, udah bisa swipe kanan, swipe bawah, cari-cari yang lain kan. Bukan berarti mereka itu Iya, kecanduan. benar. Mm-mm. Mm-mm. Ini ada dosen gue nih nontonin jadi pangling malu. Nah, keren gitu. Ya, makasih. Nah, eh, gitu. Jadi ngelanjutin yang tadi Mm-mm. kecanduan itu. Jadi definisinya itu kita ulang gitu, persisten. Jadi nggak harus kayak satu insiden sekali langsung kita bilang kecanduan gitu kan, kayak yang tadi contohnya bocah bolos ke warnet 3 hari, wah gila itu kan kayak besar. Tapi kalau itu kejadian yang terisolir, istilahnya kayak cuman ya udah sekali itu doang gitu kan. Malah yang lebih perlu dipertanyakan adalah emang dia lagi kenapa kok bisa gitu ya kan. Bukan Betul. kayak langsung kecanduan game gitu kan, enggak. Terus juga harus ngelihat dari produktivitasnya. Jadi kalau misalnya memang ada persistensi, tapi kayak perilaku itu kayak depan gadget mulu, ternyata emang kerjaannya influencer, ya iyalah depan gadget mulu ya kan. Nah, jadi itu juga yang harus kayak kita mesti ngertiin gitu kan, take away-nya itu di situ. Nah, jadi tanda-tandanya apa nih gitu kalau kecanduan ya kan, selain dari kita harus harus bisa mendeteksi situasinya juga dan orangnya juga dan perilakunya juga, apalagi kira-kira nih yang bisa kita ketahui bahwa orang itu kecanduan apa enggak. Oke, berarti tadi sih sebenarnya detail-detailnya kita udah sempat bahas tuh, Vin. Salah satunya kan faktor waktu. Yang tadinya cukup, lama-lama nggak cukup. Yang tadinya makan coklat satu kotak kecil cukup, sekarang harus sebaris. Kalau nggak sebar ya kan, kayak makin lama makin banyak. Ada tolerance di sana. Jadi secara badan juga dia adjust gitu dengan kebutuhan orang ini. Sama kayak tadi contoh kalau kita sekali pusing Panadol, pusing Panadol, pusing Panadol, di bulan ketiga Panadol satu butir pasti nggak mempan. Kita butuh 2 atau atau bahkan makin lebih-lebih lagi di bulan-bulan berikutnya misalnya. Terus perasaan nggak nyaman kalau harus stop. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.